Nah, sekarang bisa dibayangkan betapa berlikunya jalan itu untuk mendapatkan tiket pun dalam satu kesatuan pandang elektoral di semua lapisan dan sumber daya untuk mencapai target yang diinginkan hingga meraih kemenangan. Masih belum lagi memikirkan 40 lipat hukum di dalamnya hingga lagi-lagi berkaitan dengan oligarki. Duh, betapa ribet, repot dan pusingnya dalam rangka menuju keadilan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Apakah begitu ya politik? Dan apakah begitu ya fastabikul khairat dalam langgam perpolitikan Indonesia untuk tujuan memuliakan rakyat? Dalam arti bangsa dan negara Indonesia atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama pada pasal 222 yang mengatur mengenai ambang batas presidensial threshold sebagai syarat pencapresan. Pada pasal 222 berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal tersebut yang sampai saat ini menjadi polemik bahwa ambang batas presidensial threshold atau PT 20% terlalu berat. Banyak usulan untuk diturunkan angkanya dengan mengajukan gugatan atau uji material ke Mahkamah Konstitusi agar PT diturunkan menjadi 7-9%. Bahkan dihapuskan menjadi 0%. Namun berkali-kali uji material oleh para pemohon ditolak oleh MK. Hal itulah yang dianggap proses demokrasi dalam pemilihan presiden tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dengan tidak memberikan atau menghalangi kesempatan kepada para calon. Meskipun pemilihan presiden telah dilaksanakan dengan memilih langsung, namun tidak pada mekanisme pengusulannya. Disitulah ruh dari demokrasi menjadi sesak atau kabur dengan tidak memberikan kesempatan yang sama atau adil kepada yang berkeinginan dan pantas menjadi seorang calon. Dampaknya akan melahirkan iklim demokrasi yang tidak sehat karena akan banyak kepentingan di dalamnya secara politis yang melibatkan banyak instrumen, sumber daya, dan semua aspek dalam tatanan kehidupan berpolitik. Lebih khusus lagi, energi partai politik habis untuk memperebutkan tiket tersebut yang telah dimulai 2-3 tahun sebelum Pilpres digelar. Selain parpol yang disibukkan urusan tiket, terkorelasi dengan calon yang akan diusung untuk mendapatkan komposisi yang tepat demi meraih kemenangan, baik calon dari kader partai maupun independen. Selain itu, praktik saling jegal, pembelahan, dan praktik tidak sehat lainnya acap kali terjadi. Bahkan PT 20% sebagai biang keladi polarisasi di masyarakat karena berpotensi hanya akan ada 2 pasang capres, paling banter 3 pasang, itu pun dengan dinamika yang menguras energi. Mendasari dari hasil pemilu 2019, maka proyeksi Pilpres 2024 dapat dibaca dari sumber daya yang ada di setiap partai politik maupun calonnya. Dengan demikian, Pilpres 2024 akan ada sedikitnya 2 hingga 4 poros koalisi mengusung capres. Secara realistis, dari potensi yang ada akan ada 3 poros koalisi capres. Di masing-masing parpol, kecuali PDIP yang telah mendapatkan tiket, telah tersandera dalam ketergantungan membentuk koalisi untuk menutup angka 20% tersebut. Di saat angka 20% terpenuhi oleh parpol koalisi, konflik muncul dalam koalisi perihal kader atau jagoannya yang saling meminta posisi
calon presiden maupun wakil presiden, atau dengan syarat berat lainnya sebagai tukar tambah hingga mahar politik dan deal-deal tertentu, maka potensi pecah kongsi atau bubar terbuka lebar. Tak berhenti pada ketergantungan dan tarik ulur pengisian capres dan cawapres serta bentuk bergaining lainnya, persoalannya muncul ketika calon yang diusulkan tidak qualified, dalam artian tidak menjual, dengan popularitas dan elektabilitas yang rendah. Selanjutnya, politik tukar tambah atau bargaining hingga sandera menyandera disinyalir akan terus dilakukan melalui celah-celah pergerakan operasi politik. Menjadi pat gulipat di dalamnya antara ranah hukum dan politik yang tumpang tindih, yang mana dijadikan senjata bargaining power. Ya, sesuatu yang halal dalam politik dilakukan untuk memperoleh posisi yang endingnya untuk kemenangan dan kekuasaan. Jerat dan sandera pun dilakukan karena titik kelemahan pada oknum pejabat sekaligus politisi pada beberapa kasus yang membelitnya sewaktu berada di lingkaran kekuasaan maupun telah purna mantan bagian kekuasaan telah berpotensi ke depan akan muncul sprindik-sprindik sebagai posisi tawar, saling mengetahui kunci kelemahan yang itu terkait dengan masalah hukum. Publik tanah air setidaknya akan mendapatkan hiburan dari movement koalisi parpol dalam upaya mendapatkan tiket dan meracik komposisi ampuh capres-cawapres hingga pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Masihkah cukup panjang dan menariknya lagi ketika hasrat memperoleh kemenangan pada poros-poros tersebut harus tersandera oleh kepentingan kapital pemilik modal, karena memperoleh kemenangan dengan biaya politik yang tinggi akan membuka peluang adanya pesan sponsor. Artinya, Indonesia sebagai panggung bisnis yang empuk, peran serta kelompok oligarki dalam gelaran pilpres cukup mendominasi dalam pembentukan format koalisi hingga penentuan tokoh capres-cawapresnya. Melihat dinamika yang berkembang hingga sampai saat ini, 25 Mei 2023, ada beberapa catatan yang dapat dianalisa terkait dengan berapa poros koalisi atau pasang capres-cawapres, berapa putaran pilpres, hingga prediksi potensi kemenangannya. Hal yang paling menentukan konfigurasi koalisi parpol adalah Jokowi faktor. Mengingat power Jokowi yang kuat berada di hampir semua parpol. Dengan demikian dibaca, koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 akan mengikuti arah dari Jokowi. Maka diprediksi KIB akan mempunyai 3 opsi, yaitu pertama, KIB yang terdiri dari partai Golkar, PAN, dan P3 tetap berdiri sendiri sebagai poros koalisi dengan capresnya Airlangga Hartarto. Koalisi ini bermodal 25,73% atau 148 kursi dari total kursi 575 DPR RI dengan suara partai sebanyak 23,67% atau 33.125.559 atau 23,67% dari total suara sah Pilpres 2019 sebanyak 139.970.810 suara. Kedua, KIB bergabung bersama poros Prabowo atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi gabungan parpol Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Airlangga berpotensi menjadi cawapres Prabowo. Koalisi ini dengan modal 49,39% atau 284 suara kursi DPR dengan suara nasional sebesar 69,5% atau sebanyak 139.970.810. Ketiga, KIB bergabung bersama poros PDI Perjuangan menjadi gabungan parpol PDIP, Golkar, PAN, dan P3 dengan modal suara parlemen sebesar 276 kursi
atau 48% dan total suara partai sebesar 43,31% atau 60.629.520 suara. Ganjar akan ditemani oleh Airlangga. Ketiga opsi arah dari KIP tersebut dibaca peran Jokowi sangat menentukan. Pendek kata, para ketua umum mengikuti arah Jokowi. Untuk poros Prabowo Subianto atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bila KIP benar-benar akan berdiri sendiri atau berkoalisi dengan PDIP, maka tak ada pilihan lain agar tetap bisa manggung sekalipun terpaksa dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar. Dibaca sejak awal, posisi Gerindra mesra dengan PKB adalah dalam upaya mengamankan tiket sebagai antisipasi bila Gerindra benar-benar tanpa deal koalisi dengan partai lain atau ditinggal partai lainnya. Karena tekad Prabowo jelas sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Maka skenario besar mengawinkan Ganjar dengan Prabowo melalui koalisi besar PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3 sulit terwujud, hampir mustahil. Sedangkan di poros Anies Baswedan sudah cukup solid untuk mengamankan tiket 20% bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan. Meskipun Nasdem dihantam citranya atas kasus Johnny Plate, namun secara administrasi tidak terpengaruh seperti isu pembubaran Partai Nasdem, kecuali peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Muldoko atas Partai Demokrat dikabulkan oleh para hakim. Maka tamatlah sudah koalisi ini. Dalam hal ini justru penggoyangan melalui PK Muldoko kepada Partai Demokrat adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng, mengingat menyangkut aspek legalitas hukum oleh Kemenkumham sebagai partai politik. Artinya, bila Muldoko berhasil, maka Demokrat keluar dari koalisi ini yang mana PT 20% tidak terpenuhi. Dengan analisis seperti di atas, maka Pilpres 2024 dengan 2, 3, dan 4 pasang poros koalisi Capres terbuka lebar. Meski yang paling mungkin adalah dengan 3 poros koalisi, yaitu poros Prabowo, Anies, dan Ganjar, dengan catatan tersebut di atas. Dengan kekuatan parpol di atas dari hasil pemilu 2019, tentu tidak linier menggambarkan peta dukungan real pada elektoral Capres-Cawapres yang diusung oleh kekuatan parpol saat ini. Namun, lebih pada komposisi koalisi untuk mendapatkan tiket atas dasar aturan PT 20% dan relasinya dengan komposisi Capres-Cawapres yang diusung. Meski demikian, data pemilu 2019, perolehan suara dan kursi DPR masing-masing partai tetap dipandang sebagai data primer untuk merumuskan strategi pemenangan. Data pemilu 2019, Pilpres dan Pileg dapat dijadikan acuan untuk memetakan jumlah pemilih ideologis yang mana terkorelasi dengan ideologi partai, garis partai, dan mesin partai sebagai anggota struktural partai. Dalam pemetaan oleh Badan Pemenangan Pemilu masing-masing parpol, tentu pemetaan antara karakter pemilih emosional, pemilih rasional, dan gabungan keduanya, rasional emosional, sudah dikalkulasi dengan matang. Seperti adanya tipe pemilih swing voters dan undecided voters yang mana jumlahnya cukup signifikan, seperti pengalaman di Pilpres 2019 mencapai 15%. Nah, sekarang bisa dibayangkan betapa berlikunya jalan itu untuk mendapatkan tiket pun dalam satu kesatuan pandang elektoral di semua lapisan dan sumber daya untuk mencapai target yang diinginkan hingga meraih kemenangan. Masih belum lagi memikirkan patgulipat hukum di dalamnya hingga lagi-lagi berkaitan dengan oligarki. Duh, betapa ribet, repot, dan pusingnya dalam rangka menuju keadilan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Apakah begitu ya politik? Dan apakah begitu ya fastabikul khairat dalam langgam perpolitikan Indonesia
untuk tujuan memuliakan rakyat, dalam arti bangsa dan negara Indonesia atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.